Rahayu para kadang sami di channel Manunggal Rasa kembali bersama Bobo Ali Mazhar. Kita akan ngobrol mengenai ajaran Romo Semono. Gini Pak Ali ya, kita ngobrol lagi mengenai ajaran Romo Semono nggih Pak Ali nggih. Iya ya. Gini Pak Ali, saya akan bertanya mengenai kawruh urip itu gimana Pak Ali? Apa ada kesinambungannya dengan pedarane panjenengan yang dulu-dulu itu? Ada hubungannya dari kawruh urip ini dengan kawruh manunggal sebenarnya hampir sama. Jadi ada satu kesamaan bahwa kawruh urip itu yaitu kawruh yang bagaimana menggali urip kita itu langsung manunggal dengan mau suci kita. Jadi istilahnya itu namanya kawruh urip. Iya. Jadi hampir sama dengan kawruh manunggal. Iya. Kalau urip manunggal dengan mau suci kita, kalau ini menggali urip kita itu mencari sesembahannya langsung pada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana Pak Ali itu? Ya, kawruh urip ini menggalinya ya sarananya tetap itu. Dari kunci, paweling, asma mijil dan terakhir singkir. Kanun gemblengne mau suci kita dengan urip kita ini. Yang penekannya yang ada di paweling itu karena jeneng sira mijila panjenengan sun kaguan kaso raganiro arso sesudah itu gemblengne asalnya manunggal dengan urip dengan mau suci kita. Nah, ini medianya yaitu kawruh urip ini asalnya manunggal ketika di asmo ya itulah menujunya ke mau sucinya Mau itu. suci. Jeneng Uripnya sira itu ya. mijila panjenengan ingsun kagungan karso. Karso itu kan kemauan hidup Iya. kita bagaimana manunggal dengan mau sucinya gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau arsonya itu penting nggak boleh negatif ya Pak Ali. Tidak boleh arso itu bagaimana kita memohon bagaimana manunggal dengan mau suci itu. Gitu ya. Ini Pak Ali. Terus Romo Semono kan pernah dawuh ya Pak Ali ya. Lek apa napa niku kapribaden niku ajaran kapribaden dudu agama, dudu kepercayaan, dudu partai, dudu golongan. Itu kan putra-putra sepuh pun semua juga bilang gitu ya. Mengenai kalau medar-medar gitu. Itu maksudnya itu gimana Pak Ya, Ali? kawruh urip ini kan dudu agama, dudu penghayat, dudu kepercayaan, dudu golongan, dudu partai. Maksudnya apa ini? Ini kawruh manunggal atau kawruh kasunyatan itu maksudnya tidak bisa digolong-golongkan dalam satu bentuk apapun. Misalnya kalau kita ini bukan agama, memang itu menggali potensi urip kita dengan maksud kita kan tidak boleh digolong-golongkan Mas. Iya, iya. Golongan itu anggap-anggapan. Dan namanya organisasi itu namanya yaitu organisasi itu adalah satu kumpulan orang yang berorganisasi. Tidak bisa karena urip itu ora kena di organisasi, ya ora kena digolongne, ya ora kena dipadakne karo urusan agama. Tapi ini bagaimana kawruh kasunyatan manunggal ini kita harus berorientasi kepada mardika. Urip itu mardika, tidak bisa digolong-golongkan, tidak bisa di organisasi. Bisanya cuma kita ngumpul istilahnya kekadangan gitu ya Pak Iya, Ali. kekadaan manunggal ini bagaimana digali dengan potensi kita yang pada intinya bagaimana menggali dengan kitab suci Adamano itu. Yaitu bagaimana tulis tanpa papan, murid tanpa guru, ya gurunya urip sejati kita bagaimana manunggal dengan mau suci. Mulane urip ini tidak bisa digolong-golongkan dengan siapapun, tidak kena digolongkan dengan agama apapun, tidak bisa digolongkan dengan penggayat apapun. Ya ini kawruh kasunyatan ini. Iya. Ya itulah inti daripada ajaran Romo Heru Cokro yang ditegaskan urip kang sinembah itu. Apalagi kalau dihubungkan dengan partai ya Pak Oh, Ali tidak ya. bisa, Bisa tidak ya. bisa. Karena yang kawruh urip itu harus mardika. Gitu loh. Mardika adalah yang marsudi neng kahanane dhewe-dhewe gitu loh Mas. Iya. Gitu loh. Tapi kan tetap apa itu kiblatnya itu tetap Pancasila ya Pak Ali ya. Ya kiblatnya rohnya dalam hubungan kenegaraan atau Pancasila, tapi dalam hubungan gelar dan gulung ini bagaimana ajaran Romo Semono ini ngejawantokkan dalam rangka menggali urip kita itu dengan Sang Maha Hidup yaitu Maha Suci itu. Jadi maksudnya begitu ya Pak Ali. Iya, maksudnya gitu. Jadi ada orang yang bilang apakah ini kepercayaan, apa ini agama? Bukan. Iya. Jadi ajaran Romo Semono penekanannya cuma itu. Iya. Kan banyak ya yang bilang ini
ajaran Romo itu apa mirip dengan apa itu istilahnya kepercayaan itu kan bukan kepercayaan ya, agama apapun sebenarnya kan boleh ya, ini kan kawruh urip ya Ya Pak Ali. kawruh urip, Pak. Jadi menggali potensi hidup kita, bagaimana urip kita dengan Sang Hidup ini, yaitu Iya. Sang Maha Suci. Dan ini tanpa perantara kepada siapapun, Mas. Iya, Yang perkara dia apa itu manembah menurut kepercayaan itu kan masing-masing pribadi ya Pak masing-masing, ya. nggih, masing-masing. Iya, tapi kalau yang ajaran Romo Semono ini kan mengenai kawruh urip. Ya, Ya. kawruh urip, kawruh manunggal, yang terlebih kawruh kasunyatan. Jadi dalam kata murid tanpa guru, tulis tanpa papan, dalam kata yang namanya sastra jinto akhirat pangerteng dewi, menggali potensi ini digambarkan dalam proses ritualnya, yaitu dalam rangka menggemblengnya dengan asma sejati kita, dalam rangka kita memberikan apa itu istilahnya media kita, yaitu kunci paweling mijil ini. Yang terpenting yang terakhir bahwa mijil ini kita memohon kepada Sang Maha Hidup. Oh gitu ya. Yang terakhir Pak Arif mengenai kawruh urip yang kita obrolkan kali ini kesimpulan apa yang dapat jenengan sampaikan kepada pemirsa di Manunggal Rasa ini? Ya, kesimpulannya satu. Jadi memang dudu agama, dudu penggaya, dudu kepercayaan, dudu organisasi di golong-golongan. Artinya apa? Kawruh manunggal atau kawruh urip ini maksudnya ya ora oleh digolong-golongan, ora oleh dipadak-padak karo golongan yang lain, tidak bisa disamakan, tapi kita mencari ciri khas apa? Bagaimana ajaran manunggal dan ajaran Romo semua itu, bagaimana kinantan Sawro Mijil ini manunggal betul hamijani dengan Sang Maha Suci ini. Yang terpenting itu penekanannya. Oke, sangat gamblang sekali Pak. Makasih Pak Ali. Nggih. Para putra Romo dengan wedaran jenengan mengenai kawruh urip ini tentunya sangat bisa mengetahui inti dari kawruh urip. Makasih. Semoga dapat bermanfaat mengenai obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di tayangan channel berikutnya. Rahayu.